Aku yakin kalian berdua akan bisa bergerak maju bersama. Alexa mengangguk. Sementara itu, upacara penghargaan hampir berakhir. Karena Alena khawatir Kenzie akan membuatnya bertanggung jawab, dia meninggalkan tempat kejadian lebih awal karena rasa bersalah. Tapi, Ayu Gani menahannya. Alena, apakah kau akan pergi? Apakah kau takut Tuan Kenzie akan membuatmu bertanggung jawab? Wajah Alena berganti-ganti antara merah dan putih. Dia ingin pergi, tetapi Ayu Gani tidak hanya menghentikannya, dia bahkan mendekatinya dengan mengaitkan lengannya di sekelilingnya. Ayo kita pergi bersama. Alexa menunduk dan terkikik. Ketika dia berdiri dari kursinya, dia tiba-tiba merasa pusing. Sepertinya dia masih menderita efek setelah jatuh dari panggung. Ayu Gani berbalik dan menatapnya. Setelah memastikan Alexa baik-baik saja, dia dengan lega berjalan di depan. Semua orang keluar dari aula dengan tertib. Namun, semua perhatian media tertuju pada Alexa. Begitu mereka melihatnya muncul, mereka dengan cepat mengelilinginya. Nona Geraldine, bisakah kau menjawab beberapa pertanyaan kami? Nona Geraldine, dapatkah kamu memberitahu kami kenapa Tuan Kenzie memutuskan untuk menjadikanmu artisnya? Nona Geraldine, dengan jadwalnya yang sibuk, akankah Tuan Kenzie benar-benar memiliki cukup waktu untuk menjadi manajermu? Mendengar pertanyaan ini, Alexa hanya bisa tersenyum. Dia tahu jauh di lubuk hati, ini bukan pertanyaan yang ingin ditanyakan media. Yang benar-benar ingin mereka ketahui adalah, kenapa CEO yang maha kuasa, bos besar industri hiburan, akan menjadi manajer model seperti dia? Hubungan apa yang dia miliki dengan Kenzie Leonard? Apakah mereka melakukan hal yang tidak senonoh? Sayangnya, tidak ada yang berani menyebarkan rumor tentang Kenzie. Jadi, para wartawan ini berusaha sangat keras untuk menahan diri dari mengajukan pertanyaan yang terlalu intens. Mereka hanya menunggu dengan sabar untuk melihat apakah Alexa akan menyelinap dan mengungkapkan sesuatu sendiri. Karena ada terlalu banyak wartawan, jalan Alexa benar-benar diblokir. Natalie dan asisten Ayu Gani dengan cepat berlari untuk membantu. Natalie berdiri di depan Alexa dan mengingatkan media, Alexa sedang tidak enak badan hari ini, kuharap media bisa mengatasinya. Dengan kata-kata ini, media diingatkan bahwa Alexa telah jatuh dari panggung belum lama ini. Namun, mereka tidak berniat membiarkannya pergi. Alexa jarang menerima wawancara. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan tahu kapan mereka mendapat kesempatan lain. Lagi pula, tidak mungkin mereka mewawancarai Kenzie. Alexa, bisakah kau membantu kami sekali saja? Kami hanya berusaha mencari nafkah. Benar. Bisakah kau menyembuhkan keingintahuan publik? Alexa tertawa. Apa yang membuat masyarakat penasaran? Reporter itu terdiam dan menjawab, kita semua ingin tahu kenapa CE0 Mandala yang maha kuasa akan menjadi manajer seorang model. Kita semua sangat terkejut dengan hal itu. Jika ini pertanyaanmu, kau harus bertanya padanya dan bukan aku. Alexa memainkan permainan di sekitar pertanyaan itu. Pinggulnya terasa lelah dan berdiri di sepatu hak tinggi begitu lama membuatnya kesakitan. Lalu, apakah kau kekasih Tuan Kenzie? Reporter mulai mendapatkan keberanian. Alexa tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak, dia adalah istrinya. Lalu, sudahkah kau dan Tuan Kenzie saling kenal sejak lama? Kurasa tidak ada gunanya menjawab ini. Alexa mempertahankan senyumnya tanpa membocorkan informasi. Berhentilah berakting. Kau hanya wanita yang menjual tubuhnya sendiri. Apakah kau tidak tidur sampai ke tempatmu hari ini? Sebuah suara bermusuhan tiba-tiba mengejek dari kerumunan. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Lelaki berusia 20-an itu mencibir, apa yang kalian semua lihat? Apakah kau pikir aku bercanda? Biarkan aku memberitahumu. Aku punya bukti.
Alexa memandang pria itu dan mencatat lencana namanya. Dia dari studio Black Label. Alexa tidak tahu, reporter Black Label sebelumnya telah mengambil foto dirinya dan Kenzi penuh kasih sayang di luar manor di Jepang. Hanya saja mereka telah memutuskan untuk tidak mengeksposnya. Kau pasti gila dan berusaha mencari perhatian, teriak wartawan lain. Alexa Geraldine adalah pelacur. Aku sudah memperingatkan kalian semua. Pada akhirnya, akan ada hari ketika kau akan percaya apa yang telah aku katakan. Bukankah dia bermain cukup di sekitar kebenaran? Bagaimana kau masih bisa percaya padanya? Sudah berkali-kali di masa lalu, sehingga dia mengatakan dia tidak punya kekasih. Sementara itu, dia berkencan dengan banyak bos di belakang. Begitu Natalie mendengar fitnah ini, dia sangat marah. Aku menantangmu mengatakannya lagi jika kau punya nyali. Bahkan jika kau memiliki Kenzi Leonard yang mendukungmu, aku tidak akan takut, pria itu mencibir. Tunggu sampai kita memilah-milah semua bukti, itu akan meledak. Apakah kau pikir kau jatuh dari panggung karena kau benar-benar memiliki penggemar setia? Itu karena seseorang tidak tahan denganmu sehingga mereka dengan sengaja bersekongkol melawanmu. Aku benci wanita yang terlihat tidak bersalah ketika mereka sebenarnya paling kotor. Alena berdiri di satu sisi saat dia menikmati pertunjukan. Dia tiba-tiba terpesona oleh reporter ini. Mungkin dia bisa mengetahui rahasia Alexa dari pria ini. Hei, bersihkan mulut kotormu itu. Natalie memperingatkan dengan marah. Kau ingin aku membersihkannya? Tentu saja aku bisa. Tetapi kau juga harus bertindak bersih agar aku berbicara dengan bersih. Kau tentu saja menarik kecurigaan dengan hal-hal seperti Tuan Kenzi yang bukan manajer siapapun selain manajermu. Juga, punggung misterius dari sebelumnya. Pada kenyataannya, apa yang disebutkan oleh reporter juga merupakan hal yang membuat orang lain penasaran. Namun, mereka tidak cukup berani untuk bertanya langsung kepada Alexa. Lagi pula, statusnya tidak lagi pada tingkat yang sama seperti sebelumnya. Alexa telah berdiri cukup lama dan pinggulnya mulai terasa sakit saat dia mundur beberapa langkah. Natalie memperhatikan ini dan dengan cepat menghubungi panitia untuk meminta bantuan. Pada saat ini, mobil manajer hitam berhenti di pintu masuk studio televisi. Kenzi melangkah keluar dan berjalan melewati semua teriakan keras menuju Alexa. Dia tidak tiba seperti biasanya, tidak ada mobil mewah yang mahal, hanya sebuah mobil yang sesuai dengan identitas Alexa. Ini jelas menunjukkan bahwa dia serius menjadi manajernya, dan tidak mendukungnya dengan uang. Media segera mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Tetapi mereka hanya memegang mikrofon mereka terlalu takut untuk mengajukan satu pertanyaan. Mereka takut dengan tatapan Kenzi Leonard. Media mulai berkumpul di sekitar Kenzi ketika mereka akhirnya berdiri di antara Kenzi dan Alexa. Meskipun mereka semua mengarahkan mikrofon ke arahnya, semua pertanyaan yang ingin mereka tanyakan berubah menjadi satu permintaan sederhana. Tuan Kenzi, bisakah kau berbicara beberapa kata? Bicara beberapa kata? Kata-kata apa yang mereka maksudkan? Kenzi dikelilingi oleh para wartawan, hanya beberapa langkah dari Alexa. Melihat Alexa tanpa sadar dia meraih pinggulnya, ekspresinya berubah dingin. Sebuah kata yang sangat dingin dan keras keluar dari mulutnya, minggir. Reporter yang paling dekat dengan Kenzi, begitu ketakutan sehingga dia cepat-cepat mundur beberapa langkah. Dia terlalu takut untuk mendekat. Bahkan, dia terlalu takut untuk mengambil napas lebih besar. Terlepas dari ini, wartawan lain secara bertahap membuka jalan bagi Kenzi untuk sampai ke Alexa. Alexa sedikit cemas. Dia takut Kenzi tahu bahwa dia tidak sehat. Namun, bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata Kenzi? Kenzi mengabaikan semua orang dan tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Dia langsung menuju Alexa dan meletakkan tangannya di pundaknya.
Dia begitu dekat, tubuh Kenzi hampir menyentuh tubuhnya. Dia kemudian membungkuk ke depan dan perlahan-lahan melepas jas hitamnya. Alexa sedikit tidak nyaman, tapi semua orang bisa dengan jelas melihat darah merah terang di pinggulnya. Dia tidak terluka seperti yang mereka pikir, dia hanya menahan rasa sakit. Kenzi tidak memandang wajah Alexa sebelum berbalik dan berkata kepada para wartawan, "Jika kalian ingin tahu kenapa, silakan bertanya." Para wartawan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mereka, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Kata-katanya kali ini bahkan lebih mengerikan daripada ketika dia menyuruh mereka untuk pindah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.